Ya, Shalom, shalom, Pak shalom. Yanuar, Pak Bambang. Shalom, shalom semua ya, selamat sore. Thank you, thank you. Ya, sebuah kehormatan kembali melayani Bapak Ibu semua. Shalom Bu Jenny juga yang sudah memperkenalkan ya dengan semua tim yang ada. Ada Bu Sibueya, ada beberapa teman juga di sini ya. Shalom semua, saya terus percaya dan berharap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita mulai dalam doa terlebih dulu sebentar ya. Bapa di sorga, makasih kami sudah memuji, menyembah Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, dan sesuai dengan janjimu, 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir, dan tidak ada batasan lewat layar, teknologi, dan sebagainya. Apa yang Kau firmankan pasti jadi, dan hamba-Mu percaya dalam keadaan apapun saat ini jemaat-Mu, dimanapun berada, Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang terikat, Tuhan lepaskan. Kami percaya Tuhan, tidak ada apapun jarak maupun waktu yang bisa menghalangi kebenaran firman-Mu. Karena Engkau menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman, maka semuanya jadi dari tidak ada menjadi ada. Karena itu siapkan hati kami terima mujizat saat ini, kami terima kebenaran firman-Mu, kami terima kuasa firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, menyembuhkan, memulihkan, memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman yang berkuasa, sama-sama kita katakan, amin. Ya, apa saya boleh mulai atau saya kembalikan ke host dulu? Mulai, Pastor. Baik, ya. Izinkan saya share screen ya, Bapak Ibu ya. Baik. Ya, semua bisa melihat ya. Ini bagian kedua, Bapak Ibu, dari seri The Power of Thinking Big ya. Mengulang sedikit ke bagian belakang ke seri pertama, kita sudah mengawali bagaimana berpikir besar itu menentukan kehidupan kita. Kalau kita berpikir besar ya hidup kita jadi besar. Tapi kalau kita berpikir kecil, ya hidup kita jadi kecil. Karena itu kita perlu belajar membuka cakrawala berpikir kita, Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita membuka cakrawala berpikir kita siap menerima apapun yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kita. Ya, apalagi karya salibnya yang sudah begitu dahsyat ya. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan masuk ke seri kedua yaitu kuasa dari imajinasi. Ya, seri yang lalu kita belajar bagaimana berpikir kreatif, tapi yang kedua kita lanjutkan dengan kuasa dari imajinasi ya. Nah, saya mulai dengan sebuah kisah dulu dari The Power of Imagination. Mungkin Bapak Ibu yang sudah cukup berumur tahu di tahun 1970-an atau 80-an, Bapak Ibu mungkin pernah membaca sebuah kisah yang unik di Reader Digest ya. Seorang bernama Nick. Ya, seorang bernama Nick, badannya besar, dia pekerja konstruksi, ya kan, yang luar biasa, ya kan. Satu kali dia terkunci di sebuah gedung, di sebuah mobil, Bapak Ibu ya, mobil truk yang ada es itu ya, yang bisa dibuka gede, biasa buat berbagai macam barang-barang di situ. Nah, waktu dia terkunci di situ, dia waktu itu sudah dalam keadaan jamnya udah pulang, orang-orang pekerja, sebagian temannya segera pulang, mereka merayakan sebuah ulang tahun dari temannya Nick, temannya yang lain lagi, teman-teman mereka. Sehingga dia hanya sendirian. Ya, ketika dia sendirian di sana, ternyata setelah berjam-jam kemudian, nggak ada orang yang tolong dia, dia gebruk-gebruk pintu, dia coba buka, dia tarik, dia pukul sampai lengannya berdarah-darah ya. Tinjunya itu berdarah-darah, nempel di baju dia, waktu itu dia pakai kaos putih begitu, atau kemeja putih, dan akhirnya keesokan paginya, aneh sekali, dia ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar. Artinya begini, tidak wajar, Bapak Ibu Saudara, pada saat dia terkunci hari sebelumnya, ternyata itu mobil es tersebut tidak terhubung dengan listrik. Itu ketidakwajarannya ya. Tidak terhubung dengan listrik, dan anehnya ketika besoknya dia ditemukan mati, mayatnya ketemu, orang menemukan tulisan bolpen, karena dia punya bolpen, di secari kertas bekas gitu ya. Dia tulis di situ bahwa aku menggigil, aku makin kedinginan, aku gemetaran, aku sesak napas, selamat tinggal.
Jadi itu mungkin ditulis berkali-kali setelah sekian jam ya. Kemudian dia mati, mayatnya diotopsi oleh pihak rumah sakit. Nick mati dalam keadaan membeku tubuhnya. Membeku. Nah, saat mereka coba lihat, mereka tanya para pekerja, dan mereka temukan bahwa ternyata nggak terhubung dengan listrik, mobil S tersebut sama sekali tidak ada hubungannya sama listrik, sehingga tidak dalam keadaan membeku. Tapi kenapa mayatnya bisa ditemukan dalam keadaan mati, membeku, dan tulisan di kertas, dia menyatakan dia dingin. Pada saat mayat ditemukan juga nggak ada colokan listrik, dan nggak terlihat sedikit pun tanda-tanda ada bunga es dan sebagainya. Mayatnya sekeliling atmosfer tidak ada dingin dan sebagainya. Nah, akhirnya para ahli mengambil sebuah keputusan, Bapak Ibu, bahwa Nick mati karena imajinasi. Dia membayangkan dirinya kedinginan, dia membayangkan dirinya membeku, dia membayangkan dirinya gemetar, kehabisan nafas, oksigen, dan sebagainya, dan tubuh dia merespon, ya, dari apa yang dia imajinasikan, tubuhnya merespon, mengikutinya. Ya, otak dia, semua sel-sel di tubuhnya merespon mengikuti dia. Nah, ini sesuatu yang unik. Ternyata, apa yang kita bayangkan terus-menerus intens, itu bahkan bisa mengubahkan kondisi fisiologis dan biologis fisik kita, ya. So, hati-hati sekali dengan apa yang kita bayangkan. Nah, tidak heran ribuan tahun yang lalu, Bapak Saudara, tepatnya di Kejadian 11 ayatnya yang ke-6, ya, kita lihat firman Tuhan di sini, dan ia berfirman, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Nah, bahasa Ibrani dari kata rencanakan adalah zamam, artinya imagine. Apapun yang mereka bayangkan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, ini sebetulnya kisah Menara Babel. Pernyataan ini Tuhan omong sama orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan bilang sama Adam, Adam, taklukkan bumi, pergi ke seluruh bumi, ya kan, lahirkan keturunan, kuasai bumi, taklukkan, tersebar, ya. Tuhan suruh nyebar, kuasai bumi, tapi kelompok yang ada di Babel ini mereka nggak mau nyebar, mereka kumpul di satu kota, mendirikan sebuah menara, tingginya sampai ke langit, dan mereka bilang, kami pengen ke langit, pengen mencari nama untuk kami sendiri. Dan Tuhan sadar manusia ciptaannya itu punya power yang dahsyat. Kenapa? Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sekalipun Adam sudah jatuh, ya, keturunannya yang ada di Babel saat itu sudah jatuh dalam dosa, tapi gambar dan rupa Allah itu rupanya sekalipun sudah rusak masih ada sisa-sisa. Sisanya aja dahsyat banget loh, saudara, ya. Sampai-sampai Tuhan bilang, mulai sekarang apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka imajinasikan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Wow, ngeri banget, saudaraku, ya. Dan Tuhan sendiri yang mencegah mereka. Tuhan sebar mereka kepada segala bangsa, ya kan? Dan akhirnya mereka gagal membangun Menara Babel sampai ke puncak langit, ya. Belum selesai, sudah disebar sama Tuhan, jadilah bangsa-bangsa dan seterusnya. Anda bisa baca. Tapi paling tidak kita mendapatkan sebuah rahasia dalam Kejadian 11 ayat 6, bahwa there is power in your imagination. Itu buat Anda yang sudah jatuh dalam dosa aja begitu dahsyat, sisa kemuliaan. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya bukan kehilangan, tapi fall short of the glory. Tadinya long, panjang, jadi fall short, jadi berkurang. Nah, sisanya yang sedikit itu udah dahsyat. Apalagi sekarang Anda dan saya yang udah ditebus Yesus. Percaya, katakan amin. Jauh lebih dahsyat. Amin. Ya, jauh lebih dahsyat. Ini orang yang sudah jatuh dalam dosa belum terima Yesus. Zamannya Kejadian kan belum ada Yesus menebus. Tapi 2000 tahun yang lalu Yesus tebus kita, Anda dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah, bahkan lebih daripada Adam. Adam dulu dikatakan, engkau berkuasalah atas bumi. Tapi pengikut Yesus, Anda dan saya dikatakan, Yesus ngomong, dan dia kasih kita kuasa. Kuasa apa? Kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Si Adam cuma punya kuasa atas bumi, tapi Anda dan saya diberi kuasa atas langit dan bumi.
Dan Anda bisa mengoperasikan kuasa itu. Aku telah memberimu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Wow, coba bayangin kuasa itu lebih dulu ya. Dan Anda mulai create imajinasi yang seturut firman Tuhan itu, dan Anda lihat, Anda akan mengalami lebih daripada menara Babel. Ya, nah kita lihat jauh lebih dahsyat lagi. Ya, ada 3 aspek paling tidak yang kita mau pelajari pada sore hari ini, di mana lewat imajinasi yang sesuai firman dari orang yang udah ditebus Yesus, yang lebih dahsyat daripada Adam yang udah jatuh ya. Maka area pertama adalah Tuhan pengen Anda ngalami kemenangan. Coba ya, sama-sama bilang, Tuhan mau saya menang. 1, 2, 3. Tuhan mau saya menang. Yang yakin Tuhan sudah membuat kita lebih dari pemenang, saya pengen lihat, kasih ikon jempol di layar Anda. Klik jempolnya coba. Ya, yang yakin Tuhan sudah menang dan kasih Anda kemenangan sehingga Anda jadi lebih dari pemenang, klik jempolnya dulu. Yes, yes, puji Tuhan ya, boleh ngasih jempol, artinya Anda setuju dan amin. Ini zaman teknologi ya, aminnya pakai jempol, pakai tangan dan sebagainya ya. Alkitab bilang begini, ini yang perlu Anda bayangkan dengan iman dan imajinasikan. 1 Samuel 17 ayat 46. Kita baca, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini Daud lagi lawan Goliat, Bapak Ibu ya. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Oke, let's take a look. Lihat ini sebentar ya. Daud belum ngalahin Goliat. Belum juga perang. Mereka baru perang mulut. Bayangin Bapak Ibu. Perang mulut ya, Anda mungkin pernah lihat ya. Petarung MMA ya. Mereka face off dulu. Ya kan, wajah ketemu wajah. Kadang-kadang terjadi dorong-mendorong. Ada yang sudah pukul lawannya. Ada yang ngomong, saling ngejelekin, dan sebagainya. Nah, kira-kira mungkin begitu gambarannya Goliat lawan Daud. Belum terjadi nih. Si Goliat udah 40 hari, katanya 40 malam. Ngomongin hal yang negatif terhadap Saul, Israel, dan seluruh rakyat dan pasukannya. Mereka gentar ketakutan selama 40 hari. Bayangin ya kan. Tiap hari katanya dia omongin begitu. Siapa di antara kamu yang berani lawan aku? Lawan satu, keluarin pahlawanmu. Nggak ada yang berani. Saul aja yang paling tinggi katanya, 1 bahu di atas rakyat Israel. Nggak berani. Kenapa? Masih kalah gede sama Goliat. Goliat diperkirakan tingginya sekitar 2,8 atau 3,2 meter. Ya, walaupun ini masih misteri, Bapak Ibu lihat penemuan-penemuan, ya kan? Ada yang menemukan raksasa-raksasa di berbagai belahan dunia dengan tinggi 3 meter, 5 meter, bahkan, ya kan, ada yang bilang ada yang dapat raksasa 8 meter, 12 meter, 10 meter, 20 meter. Anyway, 3 meter itu masih masuk akal dan wajar. Sedangkan Saul setinggi-tingginya mungkin hanya 2 meter. Rakyat biasa 1,7, 1,8 lah kira-kira di Timur Tengah ya kan. Saul 1 bahu kira-kira 20 cm. 2 meter lah taruh kata Saul. Masih kalah sama yang namanya 3 meter. Takutlah dia. Tapi lihat Daud. Lihat Daud. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dia bilang begini. Perhatikan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau. Lihat. Daud ngomongin sesuatu yang belum terjadi. Kira-kira waktu Daud ngomong, aku akan mengalahkan engkau, aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu, ya kan? Aku akan kasih mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar. Bayangin, waktu Daud ngomong gitu, menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang Daud bayangkan? Waktu dia bilang, aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu, dia betul-betul membayangkan nggak Bapak Ibu? Yes, kalau kita bilang kita akan penggal, ya kan, berarti kan dia lagi bayangin gini, dia deketin itu si Goliat, dia akan potong kepalanya. Ini bayangan yang mengerikan ya, tapi saya kasih tahu inilah kenyataan Alkitab, ya kan? Kemudian dia bilang aku akan berikan mayatmu, berarti dia udah ngebayangin si Goliat kalah, jadi mayat. Tuh ya dong, kalau mayat kan berarti udah corpse mayat ya. Dia udah bayangin nih mayatmu, bahkan dia lebih perluas lagi imajinasinya, dan mayat tentara. Bayangin, itu tentara orang Filistin banyaknya minta ampun, berapa puluh ribu waktu itu. Dia bayangin semuanya jadi mayat. Dan dia bayangin gini, burung-burung di udara, burung pemakan bangkai, ya kan, bakal makan itu mayat kalian. Dia bilang gitu. Dan binatang liar bakal makan mayat kalian. Panjang bener imajinasinya Daud. Dia bukan berpikir aku akan mengalahkan engkau, tapi step by step dia lihat, he can clearly see that.
atau tepatnya saw, kan udah berlalu ya kan. Tapi saat itu dia bisa lihat. Nah, itu kuasa imajinasi. Bisa nggak Bapak Ibu lihat bahwa Anda mengalahkan dosa, mengalahkan kepahitan, mengalahkan krisis finansial dalam hidup Anda. Anda mengalahkan kanker di tubuh Anda mengalahkan masalah-masalah ekonomi, persoalan ketidakharmonisan keluarga. Anda kalahkan. Dan Anda mulai bayangkan, Anda memenggal persoalan-persoalan tersebut. Anda lihat persoalan-persoalan tersebut hanya jadi hamparan mayat yang dimakan binatang liar. Wow. Dahsyat sekali. Nah, itulah kuasa dari berpikir besar. Salah satunya, poin kedua ini adalah gimana Anda mulai membayangkan sesuatu. Karena Tuhan kasih manusia, bahkan kisah di Babel, orang yang udah jatuh dalam dosa. Dia bisa berpikir, merancang, membayangkan, merenungkan, dan Tuhan bilang, nggak ada yang tidak akan terlaksana. Tuhan yang ngomong. Nah, tidak heran. Pablo Picasso, seorang seniman yang dahsyat, ya, yang saya pernah cerita bagaimana salah satu lukisannya dihargai 2,5 triliun. Dia bilang, everything you can imagine is real. Ya, jadi jangan pernah bilang bahwa, aduh, lu menghayal kali. Ya. Everything you can imagine is real. Apa yang bisa Anda bayangkan, itu kenyataan. Dahsyat banget ya. Nah, kita lihat lebih jauh lagi. Di aspek apa lagi Anda perlu belajar membayangkan seturut firman Tuhan? Ya, kesembuhan. Matius 9 ayat 21 bilang gini, ya. Karena katanya dalam hatinya, perempuan ini udah 12 tahun pendarahan, udah ngabisin duit banyak, udah pergi ke dokter, yang udah pergi ke tabib, nggak semakin baik. Alkitab bilang dia semakin buruk keadaannya. Bukan sembuh, tapi tambah buruk, tambah sakit. Tapi hari itu dia bilang gini, katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, waktu dia ngomong asal ku jamah saja jubahnya, kira-kira dia bayangin apa, Bapak Ibu? Nggak mungkin dia bayangin tempe, tahu, ya kan? Dia pasti bayangin jubahnya Yesus di depan dia. Dia udah bayangin gini, begitu gua pegang itu jubah, boom, I'm healed. Aku sembuh. Kebayang nggak, saudara? Beberapa kali dalam ibadah onsite, dulu sebelum pandemi, saya praktekin begini sama orang-orang. Baik itu yang sakit. Letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Satu kali ada seorang ibu yang ketinggalan kontak lens. Ya kan? Dia datang, dia lihat sepanjang ibadah, slide yang ada di gereja dipampang di depan, dia buram, nggak bisa lihat. Usai ibadah, saya bilang, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. Ketika Anda menyentuh bagian yang sakit, saya berdoa dari sini. Waktu saya berkata, penyakit pergi keluar dengan Anda sedang menerima kesembuhan. Anda cukup berkata, yes, amin, dan mulai terima kesembuhan itu. Akhirnya dia letakkan tangannya di mata, dan waktu saya tengking penyakit, dia percaya sama apa yang saya ucapkan, karena itu firman Tuhan. Dan waktu dia buka mata, dia nangis. Saya bilang, ayo tolong kasih mikrofon. Apa yang terjadi sama ibu muda itu? Pak, saya sekarang bisa lihat dengan jelas, Pak. Kenapa? Dia sudah menerima dengan iman, dan dia membayangkan bahwa dia setelah pegang itu mata dia yang sakit, dia nggak bawa kontak lens sepanjang ibadah, dia padahal pakai kontak lens sejak SMA. Dan dia yakin begitu dia pegang matanya, selesai doa penyakit pergi, dia sudah bayangkan waktu dia buka mata, dia bisa lihat. Wow. Sudah bisa lihat dahsyatnya firman Tuhan. Apalagi ada ayat bilang gini, lebih daripada yang kamu dapat pikirkan dan bayangkan, aku mengerjakannya. Wih, dahsyat nggak, saudara? Kenapa nggak pilih mengimajinasikan yang positif, yang sesuai firman? Lihat contoh perempuan ini, 12 tahun pendarahan. Cukup dengan sebuah imajinasi iman. Ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Bayangin, semua orang yang pegang Yesus nggak ada yang sembuh. Konteks hari itu ya, saat itu di Matius 9:21 ya. Yesus bilang, murid-murid bilang, siapa yang menjamah engkau? Semua orang menjamah engkau begitu banyak. Tapi Yesus bilang, this is different. Ini beda, ada seseorang menjamahku. Kenapa? Ada kuasa keluar dari tubuhku. There's a virtue flowing out of my body. Ada kuasa keluar dari tubuhku. Yesus pun bisa merasakan ketika Anda punya imajinasi positif, Anda jamah dia, dan Anda menarik kuasa dari dirinya. Yesus bisa bedain jamahan orang dengan imajinasi iman atau tanpa iman.
Sehingga dia bilang, ada seseorang menjamah aku rasa kuasa mengalir. Dan perempuan itu yang kaget karena Yesus tahu, langsung tersungkur. Tuhan nggak marah. Tuhan bilang, daughter, your faith healed you. Imanmu menyembuhkan engkau. Anak perempuan, imanmu menyembuhkan engkau. Wow, dahsyat. Jadi iman akan kesembuhan itu terkait dengan imajinasi positif Anda. Ya, sesuai dengan Kejadian 11 ayat 6 ya. Karena itu kalau Anda sakit, jangan pernah berkata, nggak mungkin sembuh Pak Yogi. Ini mah pakai obat aja seumur hidup. Istri saya juga sempat minum obat bertahun-tahun. Kena tiroid. Tapi sama case-nya. Berhenti obat, percaya, sembuh total. Dan hari ini sudah tahun ke-8 mungkin. Nggak minum obat dan sembuh dari tiroid tersebut. Padahal dokter bilang, itu nggak bisa. Hanya bisa on-off. Obatnya itu naikin atau turunin dosis. Atau kalau di nuklir, Pak, kemungkinan 50-50. Bisa jadi hypertiroid atau jadi hipotiroid. Saya nggak bilang Anda langsung lepas obat saat ini ya, tanpa rema. Ingat, Anda mesti merenungkan firman, sampai rema Roh Kudus bicara, pam, Anda tangkap. Dan Anda yakin, Anda mulai lihat. Nah, salah satu langkah memulai adalah bayangkan Anda sehat. Anda yang ada di kursi roda, kalau Anda dengar ini nanti mungkin dilempar ke YouTube publik, ya kan? Lihat Anda yang sudah bangkit berjalan dari kursi roda Anda. Anda sudah sembuh. Anda tidak paksa Tuhan untuk menyembuhkan Anda, tidak. Ingat loh, pada Matius 9 ayat 21 ini, Yesus belum mati di kayu salib. Tapi Anda dan saya yang hidup di tahun 2022 ini, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati menanggung dosamu dan penyakitmu. Kesembuhan sudah Dia berikan. Bagian kita hanya terima dengan iman. Thank you, Jesus. Saya sudah sembuh. Tapi imajinasi Anda mesti aktif. Lihat Anda yang sudah sembuh, Anda yang sudah sehat, Anda yang sudah jalan, Anda yang sudah diberkati, Anda yang sudah menang. Setuju katakan amin? Ya. Nah, tidak heran seorang dokter, profesor bahkan orang ini, Rafael Campo, MD, dari Harvard Medical School and Beth Israel Deaconess Medical Center, dia percaya, believes katanya, in the power of imagination to make sense of suffering, to heal, if not the body, then the heart. At least imajinasi mampu menyembuhkan, kalaupun tidak pada tubuh. Karena dia dokter ya, bukan orang kayak kita ya kan. Paling tidak, hatimu bisa sembuh, dia bilang. As a physician, he has been dedicated to this idea for nearly 25 years. Dia sudah 25 tahun ada dalam kebenaran ide ini. Bahwa imajinasi bisa memulihkan seorang pasien. Orang pasien kanker, Bapak Ibu Saudara, stadium 4 sekalipun. Ini orang yang nggak kenal Tuhan Yesus, bayangin. Orang yang sudah fallen, kan jatuh dalam dosa. Bagi kita yang sudah ditebus dosanya. Orang yang di luar Kristus saja, kalau dia punya harapan hidup, gue pengen hidup, dia bayangin kumpul sama keluarganya lagi, bayangin dia udah makan makanan enak lagi, bayangin dia udah sampai di rumah, dalam keadaan sehat, nggak lagi dicolok-colok kabel, selang di mana-mana, oksigen di mana-mana. Dia bayangin itu terus, dia punya pengharapan hidup. Anda lihat, tanya sama dokter, walaupun kecil persentasenya, mereka sembuh loh. Apalagi Anda dan saya yang udah ditebus Yesus. Alkitab bilang oleh bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Tugas kita terima kesembuhan itu menjadi fakta di alam nyata. Salah satu langkahnya adalah bayangkan Anda sehat, Anda sembuh. Dasar bayangan Anda bukan sembarangan. Firman Tuhan dasar yang bilang Anda sudah sembuh, Anda sudah berjalan, Anda sehat. Ya, aspek ketiga kita perlu belajar mempraktekkan imajinasi tersebut dalam aspek kelimpahan. Ada begitu banyak orang Kristen yang ditipu setan dengan pernyataan-pernyataan klasik. Biar miskin di bumi, asal kaya di sorga. Itu pernyataan tipu daya setan. Tidak begitu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin Anda menang atas dosa, menang atas penyakit, menang atas krisis keuangan. Karena Anda orang-orang yang lebih dari pemenang, Alkitab katakan. Bukan berarti ikut Yesus nggak bisa mengalami aniaya, penderitaan, bukan loh ya. Alkitab terus memberikan pola bahwa orang-orang Kristen dianiaya karena kebenaran dan sebagainya. Tapi kalau Anda tidak ada dalam kasus penganiayaan, Anda tidak ada dalam dunia yang sedang dianiaya, kekristenan yang sedang dianiaya seperti gereja mula-mula, sepatutnya kita mengerti kita keturunan siapa. Karena iman dalam Yesus, Paulus mengatakan, kamu menjadi keturunan Abraham, ahli waris janji Allah.
Kejadian 22 ayat 17 menunjukkan janji Allah kepada Abraham dan kita anak-anak Abraham karena iman. Ya, yuk kita lihat. Ini janji Tuhan buat Abraham dan buat kita yang percaya. Berkali-kali Paulus ulang tema ini di Roma dan Galatia. Ya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan mesti ngomong seperti bintang di langit? Kenapa sih Tuhan mesti ngomong seperti pasir di laut? Dan tahukah saudara, waktu Abraham diajak ngomong sama Tuhan, dia sedang membangkitkan imajinasi Abraham. Coba, Bram, sini Bram, aku tuh mau berkatin kamu. Sini lihat, yuk keluar yuk. Bintang itu kan nggak bisa dilihat siang hari, Bapak Ibu. Pasti malam-malam Tuhan ngomong. Bram, lihat tuh bintang di langit. Waktu dia lihat bintang begitu banyak di langit, Bapak Ibu tahu, imajinasi Abraham mulai capture. Foto, wow, keturunan saya seperti bintang di langit. Ketika siang hari, Tuhan ngomong lagi sama Abraham. Bram, sini. Yuk ke pantai yuk. Wow, lihat laut begitu membentang luas kayak gitu. Dan Bram lihat ke bawah. Pasir, wih, begitu banyak. Bisa hitung pasir? Capek hitungnya. Dia bilang gini, aku mau berkatin kamu berlimpah-limpah. Tuh lihat keturunanmu tuh kayak pasir di laut. Dia mulai foto capture, ya kan? Imajinasi Abraham mulai bertumbuh. Dan itu yang menolong dia ketika dia umur 100. Nggak mungkin spermanya dia bisa kasih hidup sama istrinya yang umur 90. Tapi dia ingat ada foto capture imajinasi. Wow, bintang di langit, pasir di laut. Itu menolong dia beriman. Dia lihat bintang di langit, pasir di laut. Wow, nggak mungkin Tuhan bohong. Nggak mungkin. Dia bilang bakal kayak bintang di langit. Dia bilang berlimpah-limpah, sangat banyak. Kayak pasir di laut. Bisa nggak saudara bayangin kayak Abraham bayangin? Karena Anda keturunan Abraham, bapak orang beriman disebutnya. Sederhana. Dan Alkitab bilang, tidak ada alasan untuk berharap. Sudah mati haid istrinya. Dia udah kakek-kakek. Tapi Abraham tetap percaya. Bahkan waktu dia korbanin Ishak, dia bilang gini, bahkan Abraham percaya, kata Alkitab, bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Artinya dia pikir gini, oke, gua taat, ini anak aku bantai, bunuh, toh Tuhan akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Makanya dia mau bunuh. Dan Tuhan tahan Abraham, sekarang aku tahu apa yang di dalam hatimu. Kamu percaya sama aku. Yang Tuhan cari cuma percaya saja. Tapi apa yang menolong Abraham percaya? Imajinasi. Bahwa Tuhan pernah ngomong loh. Berlimpah-limpah loh Tuhan ngomong. Tuhan bilang banyak seperti apa? Bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. So, apa yang saudara bayangin hari-hari ini? Apakah Anda membayangkan Anda sulit biar miskin di bumi kayak di surga? Ya tetap Anda akan jadi, karena jadilah seperti yang Anda percayai. Ya miskin di bumi kayak di surga. Karena Tuhan selalu bilang, jadi seperti yang kamu percayai. Nah, coba kita lihat ya, apa menurut para ahli. Napoleon Hill terkenal seorang yang sangat ahli dalam urusan peruangan, saudara ya, motivator yang terkenal. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve, regardless of how many times you may have failed in the past or how lofty your aims and hopes may be. Apapun yang pikiran Anda sanggup conceive, mengandungnya, dan mempercayainya, pikiran sanggup mencapainya. Apapun loh, pikiran sanggup mencapainya. Regardless, nggak peduli berapa kali Anda mungkin gagal ketika mencobanya di masa lampau, atau mungkin berapa kali tujuan-tujuanmu dan pengharapan-pengharapanmu itu nggak tercapai. Nggak penting. Yang penting kamu punya nggak pikiran, imajinasi. Kamu mengandungnya nggak? Saya jadi ingat apa yang Yonggi Cho almarhum katakan. Ketika dia ada di rumah yang miskin, sengsara, rumahnya meja nggak punya, mobil nggak punya, ya kan sepeda. Dia sudah mulai membayangkan,
Ya kan? Bagaimana dia naik kendaraan yang lebih baik, bagaimana dia tinggal di rumah yang lebih baik, meja yang lebih baik. Dia mulai mengimajinasikan yang dikatakan begini, inilah namanya teori mengandung. Kenapa? Dasarnya adalah karya salib Yesus, bukan kebaikan Anda. Anda dan saya nggak pernah sempurna. Darah Yesus menyempurnakan kita. Setuju? Katakan amin. Karya salib Yesus sudah selesai. Semua berkat yang Anda butuhkan, semua kesembuhan dan mujizat, semua berkat finansial, kesehatan, kemenangan atas setan, menang atas ikatan dosa, sudah tersedia 2000 tahun yang lalu. Bagian Anda adalah mengandungnya, melahirkannya ke alam nyata. Dan itulah kuasa dari imajinasi. Ya, itu sebabnya berpikir besar itu penting terhubung dengan imajinasi dan iman. Coba kita bandingkan. Ada di pikiran mana kita hari-hari? Abundance atau growth mindset, pola pikir berlimpah, pola pikir yang bertumbuh. Lawannya adalah scarcity atau fixed mindset, pola pikir yang miskin, mental miskin atau fix, nggak bisa dirubah lagi. Dikasih tahu apa juga dia nggak mau. Ini orang yang salah. Nah, kita lihat perbandingannya apa. Orang yang abundance mindset-nya, dia akan punya fokusnya long term. Dan kayak Yesus bilang kan, oh, kumpulkan harta di sorga, di bumi ngengat karat, akan merusaknya pencuri mencurinya. Kita pikir ini teologi kemiskinan. Tidak. Tuhan lagi ngajarin kemakmuran bahwa, aku memberkati kamu tuh bukan cuma di bumi loh. Aku berkatin kamu berlimpah-limpah sampai kekekalan. Anda tahu arti hidup kekal bukan nanti pas kita mati. Mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Dan mengenal Bapa, mengenal Yesus, we can start that. We can begin that from right now. Dari sekarang kita bisa mengenal. Waktu kita berjalan dalam pengenalan akan Allah, maka kemuliaan, kelimpahan, kesehatan, kemenangan atas dosa dan setan terus kita alami. Bahkan sampai kita mati, Tuhan bangkitin kita. Pakai tubuh baru, tubuh kebangkitan. Long term focus. Lihat orang scarcity, cuman short term. Yang penting sekarang aja. Sekarang aja gue kaya, berlimpah, mati, lu masuk neraka, nggak jadi masalah. Nah, ini orang yang fokusnya cuma sebentar. No. Tuhan berkati kita lewat batas kekekalan. Ya, abundance, cooperation, bisa kerjasama. Karena dia sadar hubungan itu penting. Hubungan itu berlangsung selama-lamanya. Tapi kalau orang scarcity, orang mental miskin, competition isinya. Sekarang gue mesti menang, gimana caranya lo mesti kalah pokoknya. Segala cara dihalalkan. No. Abundance, risk sama dengan opportunity. Ada resiko, ada kesempatan. Resiko besar, kesempatan besar. Nah, orang yang scarcity, orang yang mental miskin, fixed mindset, nggak mau ambil resiko. Ya, risk sama dengan fear, takut. Kalau nggak sembuh gimana, Pak? Kalau gue nggak minum obat terus nggak sembuh gimana? Ya jangan coba lakukan, itu belum ada iman. Nanti Anda nggak sembuh, pendeta disalahin lagi Anda mati. Misalkan gitu ya kan. No. Anda harus lawan semua itu dengan iman. Ya. Abundance itu optimis, scarcity itu pesimis. Ya, kalau ada sebuah gelas isi air setengah, orang pesimis bilang gini, aduh airnya kenapa tinggal sedikit? Orang optimis bilang, puji Tuhan masih ada air setengah. Ya, orang mental abundance dia bilang gini, ada success is inspiring. Tapi kalau orang yang mental miskin, fixed mindset, ada success is intimidating. Orang yang punya abundance berpikir orang lain diberkati, kita senang. Tapi orang-orang yang fixed mindset, mental miskin, justru dia susah lihat orang senang. Tapi orang yang abundance senang sekali lihat orang lain senang. Tapi orang miskin, orang mental miskin senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Nah, Bapak Ibu kita mesti lihat ini penting sekali. Kita harus punya hati yang besar, pikiran yang besar. Ya, dan kita akan mengalami perkara-perkara ajaib. Itu sebabnya Paulus berkata, sebagai ayat penutup, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, jangan pikirin semua yang nggak benar, jangan pikirin yang nggak mulia, jangan pikirin yang nggak adil, jangan pikirin yang nggak suci, jangan pikirin yang pahit, jangan pikirin yang nggak enak, nggak sedap didengar, jangan pikirin yang bukan kebajikan, jangan pikirin yang nggak terpuji, jangan pikirin semua itu.
Nangkep ya? Saya bolak-balik supaya nyantel di hati dan pikiran Anda. Ya, nah kalau Anda pikirkan semua yang mulia, adil, benar, suci dengan baik, seperti yang Anda bayangkan, iman Anda makin bertumbuh dan boom, itu akan jadi kenyataan dalam hidupmu. Apapun fakta 5 panca indera Anda mungkin berlawanan, tapi kalau Anda mulai berpikir berimajinasi sesuai firman Tuhan, Anda sehat, Anda sembuh, Anda diberkati, Anda kudus, Anda menang atas setan, atas dosa, itu akan menjelma jadi manifestasi yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Hamba berdoa setiap kami dibangun, diinspirasi untuk mulai mempraktekkan imajinasi sesuai firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan pikiran dan imajinasi dalam hidup kami. Dan Tuhan mau kami gunakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa karya Kristus sudah selesai, kami sudah diampuni, kami disucikan, kami diberkati, kami disembuhkan, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Dan kami praktekkan itu dalam aspek kehidupan kami. Dalam aspek kemenangan atas segala perkara dalam hidup kami, dalam aspek kesehatan, kesembuhan, dan dalam aspek kelimpahan. Karena Engkau yang sudah menyelesaikannya di kayu salib bagi kami. Kami tinggal menerima dengan iman dan melangkah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang sudah menerima kebenaran dengan sungguh-sungguh segenap hati, kita mau katakan, Amin. Tuhan Yesus